Selamat siang, Kak Arunis. Ya, selamat siang Coach Merly. Apa kabar, Coach? Baik, hari Lagi Minggu sibuk ini apa? beristirahat. Ini saya kemarin ada acara di rumah orang tua ya, sampai rumah itu jam setengah 3 malam. Habis itu pagi itu tadi saya apa ya, ada tamu dari suami itu baru pulang jam setengah 1 mungkin. Habis itu saya beres-beres. Terus habis itu ini latihan ini. Hari ini agak longgar Eh, sih. Cuma nanti sore mau ke Solo lagi ada acara juga. ini Kak Arumi tinggal di mana ya? Gimana? Saya di Karanganyar. Terus kalau ke Karanganyar Solo, itu 1 jam lah. capek juga Satu ya. jam Kak. Be- Besok, Lumayan. besok masuk kerja loh. Iya. Oke, dia tetap semangat, Kak Arumi. Iya. Ya, Kak Arumi, kita akan berlatih membangun altitude, latihan skill nih, Kak. Apakah Kakak berkenan, Mm-mm. Kak? Berkenan sekali. Oke, Kak. Eh, apa altitude yang akan kakak bangun sebagai habit, Kak? Attitude yang akan saya bangun sebagai habit ya. Mm-mm. Attitude yang akan saya bangun. Maksudnya gimana nih Kak? Bentar, saya Ya, kok kalau kurang. kalau di kita kan kemarin ada belajar tuh di Coach Utoro tuh toh, kalau skillnya Mm. mendukung, altitude-nya itu peduli. Kalau skillnya Oke. mendengar, hadir kan, bertanya, Mhm, penasaran, mengelola mhm, suasana tuh ekspresif, menerima umpan balik terbuka. Kemudian memberi umpan balik berdasarkan data dan fakta, membangun habit disiplin, kelola produktivitas nilai tambah, kelola strategi masa mhm. depan lebih baik, mendampingi berpikir, aktualisasi diri. Itu saya baca tuh Kak. Keren ya. Kenapa saya baca? Karena saya juga belum hafal gitu. Jadi ketika mau Mhm. nanyain ini kan saya tahu altitude yang dimaksud apa sih. Nah gitu loh Kak itu tadi. Oke, oke. Jadi Saya belum buka. apa Oke. attitude yang akan kakak bangun sebagai habit? eh Mungkin ini ya. Pilih salah satu ya Kak, Coach ya. Iya, iya coach. Milih salah satu. Kalau baik, kalau saya milih sih mungkin peduli ya, peduli gitu. Ya, Oke. mungkin saya lebih ke Berarti, peduli karena ya itu menurut saya sangat dibutuhkan ya oleh seorang coach gitu. oh, berarti skillnya mendukung, altitude-nya peduli. Oke, Ya. baik Kak. Apa ukurannya kalau itu sudah menjadi habit Kak? Peduli itu sudah menjadi habit, menjadi satu kebiasaan. eh Ukurannya adalah ketika ini ya, saya nggak perlu lagi untuk melatih, tapi itu sudah otomatis gitu ya. Saya care, saya peduli gitu ya. Saya mendukung ya, saya mendukung, saya merasa bisa merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Dengan peduli, otomatis saya akan belajar membantu, begitu ya, membantu dengan hati, kemudian memfasilitasi dengan hati, sehingga apapun yang terjadi di dalam sesi coaching ini, saya bisa merasa apa namanya membantu itu benar-benar tulus. Kemudian saya peduli dengan dia, berarti saya akan memberikan yang terbaik gitu ya, sebisa saya memfasilitasi sebaik mungkin. Itu sih. Apa apa kemampuan yang diperlukan Kak untuk menjadikan peduli ini menjadi satu habit? Kemampuan ya. Kemampuannya adalah mungkin ya saya hadir penuh gitu ya. Hadir penuh, kemudian hadir utuh gitu ya. Sadar penuh, hadir utuh sehingga saya bisa tidak melewatkan apa momen-momen atau mungkin apa hal-hal yang penting gitu yang saya lewatkan gitu. Saya benar-benar utuh mendengarkan, memperhatikan sehingga bisa memfasilitasi dengan baik. Mungkin itu sih kemampuannya untuk Sadar penuh, hadir penuh. Oke. ya hadir utuh ya. Eh, ya. Bagaimana
coach menghubungkan dengan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang coach miliki? Ya, menghubungkannya mungkin ini ya. Saya percaya bahwa yang dari hati itu biasanya bisa jatuh ke hati gitu ya. Jadi kalau misalkan saya melakukan, saya peduli itu dengan benar-benar saya tulus sama klien saya ingin membantu, saya ingin menjadi support dia, saya ingin mendukung dia untuk cepat untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan ya dan sebagainya, itu akan mempermudah apa ya, mungkin apa kayak prosesnya gitu ya, proses coaching, kemudian akan membuat lebih bermakna proses coaching gitu karena saya dan klien itu sama-sama bisa apa namanya dari hati begitu. Jadi kena keyakinan saya, nilai-nilai saya ya bahwa apa yang kita lakukan itu jika tulus, jika dari hati begitu ya kita niat melakukan suatu kegiatan itu benar-benar dari hati, maka itu akan jauh eh, sangat bernilai dan bermakna sih menurut saya dan mungkin juga untuk klien. Oke, kalau dari hati tulus itu akan bernilai dan bermakna buat klien. Oke, Kak. Seberapa lama durasi waktu yang akan Kakak lakukan? Ya mungkin selama proses coaching ya kak ya, mungkin sekitar 1 jam mungkin proses coaching tinggal disepakati saya berapa lama nih akan melakukan proses coaching bersama klien saya. Misalkan 1 jam ya berarti saya ininya pilihannya 1 jam gitu. Oke, jadi dilakukan untuk membiasakan habit peduli ini dilakukan selama proses coaching. Kemudian Ya, bagaimana dengan frekuensinya, Kak? Mau berapa kali gitu? ya. Frekuensinya mungkin saya akan mencoba untuk misalkan saya melakukan pro bono coaching itu 1 minggu sekali, ya berarti saya mungkin akan melakukan itu 1 minggu sekali. Tergantung dari jumlah klien saya. Jadi semakin saya belajar atau melakukan sesi pro bono coaching, otomatis saya akan lebih sering menggunakan attitude ini ya, peduli, care gitu, sehingga itu menjadi sebuah habit gitu, Apa motivasi motivasi. terbesar, Kak? Motivasi saya adalah saya ingin menjadi orang yang baik gitu ya. Maksudnya orang yang baik itu saya bisa bermanfaat untuk lingkungan saya, teman-teman saya, termasuk klien saya gitu. Ketika saya peduli, itu kan salah satu sifat baik gitu ya. Saya peduli, saya care dengan orang tulus gitu ya, tanpa tendensi, tanpa ada apa namanya maksud yang tidak tulus gitu ya. Misalkan benar-benar saya ingin membantu dengan tulus, motivasi saya ya saya ingin berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi semakin saya peduli sama orang gitu ya, otomatis kan apa namanya saya akan jauh lebih baik menjadi seorang pribadi gitu. Tuh, Menjadi coach. pribadi, menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan berarti nggak Iya, iya. baik selama ini sudah baik. Menjadi lebih baik gitu ya, Coach. Iya, iya, iya. Untuk memunculkan habit ini ya, menjadi Mhm, pribadi yang lebih baik, lebih peduli, mhm, itu mhm. suasana apa yang dimunculkan supaya hal itu bisa terwujud? Mungkin saya suasananya adalah suasana yang tenang gitu ya. Suasana suasana yang saya tuh merasa kayak apa ya? Ya happy, tenang gitu ya. Bisa ketika kita akan jauh lebih bahagia ketika kita melakukan suatu kebaikan dan orang itu mengapresiasi apa namanya merasakan kebaikan kita tuh kita jauh lebih senang sih menurut saya ya, tenang. Misalkan kayak kita diberi orang kan senang. Tapi ketika kita memberi orang itu menurut saya kita jauh lebih rasa happy-nya, rasa senangnya, rasa tenangnya itu jauh lebih besar dibanding ketika kita senang menerima hadiah. Menurut saya begitu. Ketika saya memberi hadiah itu terus kemudian saya happy-nya, senangnya itu lebih dari menerima. Sama dengan peduli. Ketika saya peduli sama orang, walaupun ketika saya sebagai seorang manusia, saya dipeduliin orang nih, ada orang peduli sama saya, care sama saya, kan saya senang tuh. Tapi ketika saya bandingkan rasanya dengan ketika saya peduli sama orang, benar-benar saya tulus ingin membantunya, itu rasa tenang, rasa senangnya itu menurut saya kok jauh lebih dalam gitu ya. Ya itu sih suasana yang ingin saya bangun. Jadi suasana yang ingin apa namanya
memunculkan suasana itu. Jadi ketika kita setelah membantu orang, itu orangnya bisa terbantu, senang, itu kita jauh lebih senang menurut saya, jauh lebih happy gitu. Itu Senang, mungkin suasananya, Coach. senang, tenang. Ya, ya, Nah, senang, tadi ada tenang, dua gimana tuh. ya? Senang, tenang gimana Hmm. yang Oh, gini, gini. Ketika saya senang, misalkan saya berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain, saya peduli dengan orang dan orang itu senang, rasa senang saya tuh, aduh, rasanya tuh bikin mungkin emosi-emosi yang lain ya, emosi negatif misalkan mungkin saya agak gimana gitu jadi jauh lebih tenang karena saya senang. Senangnya tuh bener-bener senang yang deep gitu loh Kak, yang ya. senang gitu. Jadi saya akan jauh lebih tenang gitu. Jadi kesenangannya itu memberi ketenangan bahwa ternyata Ya, ya jadi apa ya? Kadang kita kalau seneng itu kan euforia, tapi ini nah senengnya ya, memberi ketenangan. ya, Oke. ya. Keren, keren, Seperti kalau Kak. misalkan kita dikasih dikasih sesuatu kan senang ya. Hmm. Makasih ya, kita dikasih dikasih hadiah nih. Aduh senang gitu. Senangnya tuh senang ya itu di kayak euforia gitu kan senang gitu. Tapi ketika kita memberi hadiah yang spesial untuk orang, terus orangnya senang, senangnya kita tuh bisa ngerasain nggak coach? Menurut saya begitu. Jadi lebih ke Ya, senang tapi ketenangan gitu. oke. Ya, ya. Bagaimana kakak Mhm. dapat memperkuatnya dengan memori? Maksudnya, apakah pernah kejadian seperti ini kakak pernah lihat dialami oleh orang lain, sehingga itu bisa memberi kakak memperkuat suasana senang dan tenang ini? Memori dari saya atau observasi orang lain? Nah, maksudnya gini, Dua-duanya. pertanyaannya kan Ya. bagaimana kakak memperkuatnya dengan memori. Jadi, kakak memperkuat suasana tenang dan senang ini berdasarkan apa yang kakak pernah lihat Pernah dari alami. pengalaman orang lain. Oh, dari pengalaman orang lain. Oke. Pernah. Atau dengan kata lain, pernah nggak kakak ngelihat pengalaman orang lain sehingga bisa memunculkan suasana senang dan tenang ketika bisa mendapatkan suasana itu gitu. Oke. eh Sering ya, ya. Sering ya. Mungkin maksudnya sering melihat orang-orang yang tulus gitu ya. Mungkin orang-orang besar. Misalkan kayak di YouTube aja lah, paling gampang gitu ya. Kita lihat YouTube. Orang-orang yang mungkin dia bikin konten nih ya. Terus dia memberi orang yang apa namanya di jalan gitu ya, kayak pedagang kecil gitulah. Kemudian dia bilang, Ibu ini saya beli dagangannya semua ya, gitu. Nanti dibagi-bagikan sama orang lain kan ada tuh yang konten kreator YouTuber kayak gitu. Ketika saya melihat itu orang-orang yang dibantu dia peduli gitu ya, terus dia, oh terima kasih gitu kan, wajahnya yang memberi itu, saya yakin dia akan, wah ini kayaknya happy banget dia bisa membantu orang gitu ya dengan hartanya gitu. Itu saya bisa melihat itu menjadi suatu motivasi. Oh iya ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan kebaikan kepada orang lain itu sebenarnya yang paling bahagia, yang paling merasa tenang dan senang itu sebenarnya hakikinya adalah kita gitu. Kita yang memberi kebaikan itu. Jadi pernah sih mengobservasi, sering malah. Oke, dan itu dari pengalaman orang lain. Terus kalau apakah kakak juga pernah mengalami ini sebelumnya, pernah mengalami sendiri? Ya, pernah, pernah sih Kak. Mungkin bulan puasa kemarin ya, Coach ya. Hmm? Bulan puasa kemarin, jadi saya dan suami itu punya keinginan ingin memberangkatkan ibu mertua saya itu umroh gitu. Itu menjadi suatu apa ya keinginan kami gitu ya. Dan ketika kita memberikannya kepada beliau surprise gitu ya, dan beliau saya berkaca-kaca gitu ya, kayak senang banget itu. Ternyata kita rasanya suasananya tuh jauh lebih haru, jauh lebih senang, jauh lebih puas, tenang gitu. Dan itu sih menurut saya suasana yang sangat tidak bisa digambarkan. Kita peduli, kita sayang sama orang tua kita memberikan sesuatu itu eh, ya itulah rasanya tuh Ya, nggak bisa digambarkan luar ya coach biasa. ya. Iya, 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 membahagiakan orang tua. Ya, iya. iya. Oke. Eh, lambang tenang senang ini. Apa lambang yang akan Coach Aruni pakai? Love mungkin ya, love bercahaya-cahaya gitu.
Ada gambar love, terus ada Berbinar-binar. bintang-bintang juga. Iya, iya. Gemerlap. Oke, Coach. Eh, jadi latihan peduli ini akan dilakukannya kapan? Latihan peduli kalau untuk ranahnya dalam sesi coaching, Mm-mm. saya latihannya ketika pro bono. Saya akan mencoba hadir penuh, sadar sadar penuh, hadir utuh gitu ya, benar-benar peduli dengan klien saya, dengan hati saya. Itu sih mungkin kalau untuk ranah coaching. Kalau untuk attitude peduli sendiri sebenarnya setiap hari kita selalu berlatih ya bagaimana kita peduli pada pasangan, peduli sama binatang bahkan gitu ya. Saya punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Nah, itu membantu saya untuk berlatih sebenarnya untuk attitude peduli gitu. Ya, kalau Tapi di kalau em, di coaching, kalau di coaching ya pas pro bono itu sih, coach. pas Brabono, pas kalau lagi Ya, latihan coaching saat ini kalau lagi peduli untuk untuk klien kita itu dari skala 1 sampai 10 ada di mana nih sekarang? saat ini Hmm. atau atau gimana? Atau yang sudah pernah saya lakukan? Yang sudah pernah dilakukan berarti kan baru beberapa waktu yang lalu kan, nggak lama kan? Ya, saya skala ya bisa 8, 9, 8,5 lah 8,5. Nanti kalau sudah eh, dilakukan berulang kali mungkin bisa. sampai 9 atau 10 ya. Semoga. Oke, Saya so, amin, nggak berani amin. skala 10 gitu ya. Iya. Kemudian apa hadiah yang akan diberikan untuk diri sendiri? Hadiahnya mungkin saya akan ini ya, mengafirmasi diri bahwa oh gini, maksudnya kamu ada di eh, titik di mana kamu sangat bisa melakukan attitude peduli ini secara otomatis menjadi habit tanpa harus dilatih. Kamu sudah terinternalisasi dalam diri bahwa oh ini loh, aku tuh orang yang peduli gitu ya. Entah itu dalam sesi coaching atau sesi yang lain lagi gitu ya. Kalau itu bisa menjadi sebuah habit saya dan menjadi karakter saya, misalkan menjadi bagian dari diri saya akan menghadiahi diri mungkin eh apa ya, afirmasi positif aja gitu bahwa oh alhamdulillah gitu ya saya punya attitude yang apa namanya habit attitude yang baik untuk saya gitu. Karena kenapa penghargaan diri gitu ya, self self reward saya itu karena tingkatannya tinggi jadi tidak kalau cuman barang misalkan oh ini kalau saya punya habit olahraga nih saya mau pijet nih saya mau ke salon nih hadiahnya gitu ya. Karena ini menurut saya adalah habit attitude yang luar biasa jadi hadiahnya juga bagi saya luar biasa jadi saya mungkin lebih ke apa ya apa menghadiahi diri saya dengan afirmasi positif aja bahwa oh gitu alhamdulillah saya bisa bersyukur gitu ya saya bisa ini gitu itu menurut saya hadiah yang indah sih buat saya gitu. Ya, memberikan reward pada diri sendiri, Iya, melalui motivasi ucapan-ucapan untuk diri sendiri ya. ya, Oke, ya, ya. baik-baik. Eh, apa reminder atau pengingat yang eh, Coach Aruni akan buat untuk dapat melaksanakan habit peduli ini? Remindernya mungkin tulisan ya coach ya. Kadang-kadang kan kita lupa. Kalau di kepala tuh kadang kita suka ingat oh iya ya harus peduli gitu. Oh iya harus gini. Cuman kalau mungkin lebih saya tulis pakai quotes gitu mungkin saya tempel gitu mungkin membantu membantu saya untuk ingat bahwa oh iya ya apa namanya orang yang paling baik itu yang paling banyak manfaatnya ke orang lain gitu orang yang gitu. Jadi mungkin itu mau nambah reminder saya mengingatkan saya oh iya ya gitu. Mungkin itu sih coach. Oke, Coach. Ya, siapa yang akan Coach Aruni pilih untuk teman berlatih attitude ini? Teman berlatih ya kalau kalau bisa sih banyak ya maksudnya nggak cuma satu orang gitu eh mungkin bisa yang di rumah saya gitu ya suami mungkin guru-guru saya gitu ya atau mungkin anak saya atau ya keluarga terdekat lah dan orang-orang yang tiap hari saya temui ketika melakukan pro bono coaching
ya saya mencoba untuk itu untuk berlatih. Jadi nggak cuma satu orang gitu, jadi banyak orang biar bisa lebih terampil lagi untuk skill Iya, peduli, attitude peduli. banyak orang supaya semakin terampil ya. Apa Ya, kekuatan baru yang akan Coach Aruni miliki? Altitude peduli ini sebagai satu habit. attitude peduli. Kekuatan ya. Kekuatannya mungkin jauh lebih kekuatan baru. Apa kekuatan baru? Kekuatannya mungkin saya jauh lebih tenang sih, Coach. Lebih tenang, lebih eh, lebih sabar. Gimana? Ya lebih care sama orang gitu. Kekuatan saya adalah ya relasi sosial mungkin ya. Ketika saya peduli betul dari hati, jadi relasi hubungan sosial saya kepada orang lain itu tentunya akan jauh lebih baik gitu. Oke. Relasi dengan orang lain semakin lebih baik. Ya. Ya, Coach. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari sesi coaching kita ini, Coach? Kesimpulannya adalah ketika seorang coach gitu ya mempunyai soft skill peduli gitu kemudian apa habit attitude peduli itu menurut saya ya di luar yang lain ya attitude kan banyak ya ada disiplin kemudian tadi yang sudah dijelaskan oleh coach tapi di sini saya harus memilih salah satu ya saya memilih peduli menurut saya karena peduli ini dasar gitu ya atau karakter yang bisa kita apa namanya bangun menjadi sebuah habit dan ketika itu menjadi sebuah karakter saya rasa dampaknya tidak hanya bagi diri saya tapi juga bagi orang-orang sekitar saya jadi itu sangat penting untuk saya. Oke, Coach. Ya, selamat ya Coach berlatih untuk apa attitude peduli ini boleh diterapkan dan terus berlatih sehingga semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, demikian Oke. sesi coaching kita, Coach Aruni. Terima kasih. Sampai Iya. ketemu lagi. Oke, Oke, sama-sama Coach Merly. Terima kasih sekali sesi coachingnya luar biasa. kita tutup ya. Oke.